Shalom saudara-saudara terkasih, salam jumpa kembali dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ada ungkapan, lelaki lemah terhadap 3 hal, yaitu harta, tata, dan wanita. Di antara ketiganya, wanita merupakan kelemahan pria yang paling besar. Bahkan tak jarang kita mendengar tokoh-tokoh besar jatuh karena wanita. Pria jikalau tidak pandai-pandai menjaga diri, akan terjatuh. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap godaan perzinahan. Penulis Amsal memaparkan sebuah realita kehidupan manusia dari dulu sampai saat ini, di mana manusia mudah jatuh tergoda dalam dosa perzinahan. Manusia sering tidak berpikir panjang akan akibat yang akan dialaminya karena perbuatan tersebut. Karena daya tarik godaan seks sering menghipnotis manusia yang tidak berhikmat atau tidak berakal budi, yang hanya mencari kenikmatan sesaat. Saudara, nas yang akan kita baca hari ini, Amsal pasal 6 ayat 20 sampai ayat 35. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyanyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu. Janganlah terpikat oleh bulu matanya. Karena bagi seorang sundal, sepotong rotilah yang penting. Tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya. Tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi, orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki, ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan suatu pun, dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu. Saudara, nas hari ini memaparkan bahwa sang ayah memberi nasihat kepada anak, agar si anak menghindari perzinahan. Kata yang dipakai bukanlah nasihat, tetapi suatu perintah dan ajaran. Ini sesuai dengan bagian dari hukum Allah. Perintah ini seharusnya ditaati dan akan membawa orang itu kepada jalan kehidupan yang akan melindungi sang anak dari perempuan jahat. Oleh karena itu, penulis Amsal memberikan nasihat agar memelihara perintah ayah dan tidak menyanyiakan ajaran ibu. Ketaatan kepada orang tua tidak dapat diabaikan. Bahkan harus diingat dalam segala aspek kehidupan. Sebab perintah dan ajaran orang tua ibarat lampu dan cahaya yang menerangi, memimpin, melindungi, dan menjaga anak muda dari jeratan dosa perzinahan. Saudara, kemudian penulis Amsal menggambarkan godaan tersebut dengan personifikasi perempuan jahat, perempuan asing, perempuan sundal, dan perempuan zina. Perempuan-perempuan ini akan menjerat laki-laki muda untuk kepentingan dirinya sendiri. Namun, di balik
tebar pesona yang memikat, dosa perzinahan memiliki konsekuensi yang akan menghancurkan hidup seseorang. Konsekuensinya bisa berupa tidak akan luput dari hukuman, membayar 7 kali lipat, dan harta seisi rumahnya harus diserahkan, merusak dirinya sendiri, mendapatkan siksa dan cemooh, serta malu yang tidak terhapuskan. Saudara, dosa perzinahan setiap saat akan memikat dan tidak pandang bulu. Siapapun bisa terjerat olehnya. Karena itu, penting bagi kita untuk memikirkan konsekuensinya. Seperti nasihat Amsal, kita harus menyimpan dan mengingat perintah Tuhan. Disinilah hikmat Tuhan yang menolong kita agar supaya kita tidak jatuh atau terperangkap oleh siasat dunia yang penuh dengan tipu muslihat, yang setiap saat akan menjebak kita. Hanya dengan firman Tuhanlah yang menjadi satu-satunya perisai, yang menjadi pertahanan kita. Seperti tokoh Alkitab, yaitu Yusuf, yang melarikan diri dari godaan dosa perzinahan ketika dihadapkan pada istri Potifar. Walaupun Yusuf mengalami penderitaan karena menolak, akan tetapi pemeliharaan Tuhan dalam perjalanannya membuatnya berhasil. Mari kita belajar dari penulis Amsal dan Yusuf. Tak seorang pun kuat terhadap godaan zina. Karena itulah kita harus lebih dekat dengan firman Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas nasihat dan hikmat Tuhan yang memelihara dan telah menjauhkan kami dari dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami mohon kemurahan Tuhan Yesus untuk senantiasa melindungi dan memelihara setiap langkah kami, supaya kami tidak tersandung atau tidak jatuh dalam dosa perzinahan. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu kepada kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.